Siapa nak? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Oke, langsung saja kita masuk pada metode yang pertama, yaitu metode distribusi kumulatif. Distribusi kumulatif sendiri itu memiliki definisi, yaitu suatu perubahan acak fx kontinu di x dengan pdf fx-nya itu diberikan oleh f besar x sama dengan peluang dari x besar kurang dari sama dengan x kecil sama dengan peluang dari minus ta hingga x besar dari minus ta hingga kecil dari x kecil, dengan fungsinya itu adalah f besar x sama dengan integral dari minus ta hingga sampai x ft dt untuk t-nya itu berjalan dari minus ta hingga sampai ta hingga. Nah, akibat dari definisi ini diperoleh peluang x besar A kecil b sama dengan f besar b dikurang f besar A, dan f kecil x itu sama dengan turunan dari f besar x, atau bisa juga disebut dengan f besar aksen x. Untuk transformasi perubahan acak dalam distribusi ini sendiri adalah proses mengubah perubahan acak x menjadi perubahan baru, yaitu y, melalui fungsi y sama dengan gx. Nah, metode distribusi kumulatif ini atau CDF ini digunakan untuk mencari distribusi y dengan memanfaatkan fungsi distribusi kumulatif x. F besar y ini sama dengan peluang dari y kurang dari sama dengan y kecil. Karena y besar sama dengan g dari fungsi x besar, maka untuk CDF-nya itu sama dengan peluang dari gx kurang dari y kecil. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Diberikan suatu perubahan acak x berdistribusi uniform 0,2 dengan fungsi kepadatan peluangnya itu 1/2 dan y-nya itu sama dengan 3 dikurangi 2x. Kita diminta untuk menentukan fungsi distribusi kumulatif atau CDF dan juga fungsi kepadatan peluang dari CDF tersebut. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian untuk mencari CDF-nya. Di sini akan dimasukkan peluang dari y-nya, yaitu tadi 3 dikurangi 2x, disubstitusi saja. Selanjutnya akan dilakukan operasi sehingga diperoleh x-nya itu lebih dari sama dengan 3 dikurangi y dikalikan dengan 2. Tanda di sini berubah dikarenakan tadi ada dilakukan pembagian kedua ruas dengan minus 2 sehingga tandanya berubah. Selanjutnya setelah kita mencari CDF, kita akan menghitung integral dari CDF tersebut, yaitu dengan kepadatan peluang tadi. Sehingga dilakukan perhitungan biasa pada integral ini sehingga nanti kita akan memperoleh hasil integral dari CDF-nya itu sama dengan 1 ditambah dengan y dikalikan dengan 4. Selanjutnya, setelah kita menghitung integral dari CDF tadi, kita akan mencari fungsi kepadatan peluang dari CDF tersebut. Nah, ini adalah tadi yang diminta pada soal itu, di mana kita diminta untuk mencari kepadatan peluang dari CDF itu. Nah, sekarang sudah sampai. Jadi rumusnya itu adalah dengan menurunkan fungsi CDF tersebut, fungsi distribusi kumulatif tersebut, sehingga di sini konstantanya kita keluarkan saja, lakukan perhitungan seperti biasanya. Konstantanya kita keluarkan dan turunan dari 1 ditambah y itu sama dengan 1 dan akhirnya 1/4 dikali dengan 1 sama dengan 1/4. Nah, di sini kita telah memperoleh CDF dan juga PDF-nya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menentukan batas. Nah, tadi kita punya y itu sama dengan 3 dikurangi 2x. Kita akan menentukan wilayah dari domain y ini. Sehingga jika x sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan 2 dikurangi dengan 2 dikali 0. X sama dengan 0 disubstitusikan kepada persamaan y sama dengan 3 dikurangi 2x. Sehingga nanti jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 3. Dan karena kita punya tadi pada soal itu x-nya itu 0 dan 2, sehingga di sini jika x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 2. Nah, jika x sama dengan 2, maka y-nya itu sama dengan minus 1. Sehingga hasil PDF ini, hasil dari turunan CDF ini akan bernilai 1,4 jika batasnya itu jika x lebih besar sama dengan minus 1 dan lebih kecil sama dengan 3. Nah, dan 0 untuk x lainnya.
Perkenalkan, nama saya Rufina Ernesta Pili. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode Jacobian dalam statistika matematika. Nah, dalam statistik matematika, Jacobian digunakan saat kita melakukan transformasi variabel acak, khususnya pada distribusi multivariat. Nah, misalkan ada transformasi U1, U2 sampai UN sama dengan G, X1, X2 sampai Xn. Maka Jacobiannya itu adalah J sama dengan Do X1, X2 sampai Xn per Do U1, U2 sampai UN. Dalam konsep statistik, Jacobian digunakan untuk mengubah variabel acak dan menentukan PDF baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh soal dari Jacobian yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dan di sini contoh soal kita bisa lihat di slide, di mana diketahui distribusi bersama di sini dengan fungsinya itu fx besar, y besar, x, y sama dengan 6x, di mana x besar 0, kecil y kecil 1, dan 0 lainnya. Dengan transformasi di mana U besar sama dengan X dan V besar sama dengan X per Y, maka tentukan F U besar, V besar, U, V. Sehingga penyelesaian di sini kita bisa lihat di sini di mana kita mengubah bentuk menjadi X, Y menjadi U, V dengan cara mencari transformasi balik. Kita bisa lihat di slide, sehingga setelah kita dapatkan, maka kita hitung Jacobiannya, terus kita hitung turunannya. Turunannya itu kita cuman hitung turunan pertama, sehingga setelah kita dapat turunannya, kita masukkan ke dalam matriks Jacobian, dan kita akan menentukan daerah baru. Sehingga dari fungsi di atas di mana X besar 0, kecil Y kecil 1, kita ganti X sama dengan U dan Y sama dengan U kali V. Sehingga syarat pertama di sini untuk X besar 0 menjadi U besar 0, dan syarat kedua itu X kecil Y menjadi U kecil U kali V. Bagi kedua sisi dengan U menjadi 1 kecil V. Dan untuk syarat ketiga di mana Y kecil 1 menjadi U kali V kecil 1 atau 1 besar U kali V, di mana V sama dengan 1 per U. Sehingga kita dapat daerah barunya, yaitu U besar 0 dan V besar 1 kecil dari 1 per U. Selanjutnya cari PDF baru. Kita bisa lihat di sini, kita masukkan fungsi dan kita masukkan fungsinya yang dimana 6x-nya yaitu fungsinya, terus U-nya itu adalah Jacobiannya, sehingga kita tinggal kalikan dan hasilnya adalah 6U kuadrat. Jadi PDF barunya adalah FU, V, di mana 6U kuadrat untuk U besar 0 dan V besar 1 kecil dari 1 per U dan 0 lainnya. Metode fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen dari berubah acak X definisikan sebagai M sub X dari T sama dengan ekspektasi dari E pangkat T kali X, dengan T merupakan anggota bilangan real, di mana M sub X dari T adalah fungsi pembangkit momen dari berubah acak X, ekspektasi E pangkat T kali X adalah ekspektasi atau nilai harapan, dan T adalah parameter. Bentuk fungsi pembangkit momen ini ada yang diskrit dan juga ada yang kontinu. Untuk berubah acak diskrit, M sub X dari T sama dengan jumlah dari E pangkat T kali X dikalikan dengan peluang X sama dengan X. Untuk berubah acak kontinu, M sub X dari T sama dengan integral E
pangkat T kali X dikali Fx dx. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Misalnya diketahui Y berdistribusi Poisson dengan lambda sama dengan 2. Lalu kita diminta untuk menentukan fungsi pembangkit momen dari Y pada T, menghitung ekspektasi dari Y, serta menghitung varians daripada Y. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan fungsi pembangkit momen dari Y pada T. Di sini diketahui bahwa rumus dari fungsi pembangkit momen dari Y pada T itu sama dengan ekspektasi dari E berpangkat TY dikali probabilitas Y sama dengan Y. Kita ketahui bahwa rumus dari probabilitas Y sama dengan Y itu sama dengan eksponen pangkat min lambda dikali lambda pangkat Y per Y faktorial. Nah, dari soal diketahui lambda sama dengan 2, maka kita substitusi nilai lambda sama dengan 2 ke dalam rumus. Sehingga fungsi pembangkit momen dari Y pada T itu sama dengan sigma dari Y sama dengan 0 sampai hingga TY dikali eksponen pangkat min 2 dikali 2 pangkat Y per Y faktorial. Itu sama dengan sigma dari Y sama dengan 0 sampai hingga eksponen pangkat TY dikali eksponen pangkat min 2 dikali 2 pangkat Y per Y faktorial. Nah, karena di sini eksponen pangkat min 2 bersifat konstan atau tidak terikat pada variabel Y, maka dia dapat dikeluarkan sehingga menjadi eksponen pangkat min 2 dikali sigma Y sama dengan 0 sampai hingga dari 2 eksponen pangkat T dipangkatkan Y per Y faktorial. Nah, di sini kita dapat menggunakan sifat deret eksponensial sehingga untuk sigma Y sama dengan 0 sampai hingga dari 2 eksponen T dipangkatkan dengan Y per Y faktorial itu akan menjadi eksponen pangkat 2E pangkat T, sehingga fungsi pembangkit momen Y pada T sama dengan eksponen pangkat min 2 dikali eksponen pangkat 2E dipangkatkan T. Itu sama dengan eksponen 2E pangkat T dikurang 2, atau kita bisa menulisnya menjadi eksponen pangkat 2 dikali eksponen pangkat T min 1. Menghitung nilai harapan atau ekspektasi dari Y. Kita menggunakan konsep bahwa nilai harapan dari Y sama dengan turunan pertama fungsi pembangkit momen Y yang dievaluasi di titik 0. Langkah pertama adalah mencari turunan pertama dari fungsi tersebut. Turunan pertama dari fungsi pembangkit momen Y adalah eksponensial dari 2 kali E pangkat T dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan 2E pangkat T. Selanjutnya kita substitusi atau masukkan nilai T sama dengan 0. Hasilnya adalah 1 dikali 2 dikali 1 sehingga diperoleh 2. Jadi nilai harapan dari Y adalah 2. Menghitung variansi dari Y. Variansi dari Y dihitung menggunakan rumus variansi Y sama dengan turunan kedua fungsi pembangkit momen di 0 dikurangi kuadrat dari turunan pertama di 0. Turunan kedua diperoleh dengan menurunkan kembali hasil turunan pertama. Hasilnya adalah 2E pangkat T dikali turunan pertama ditambah 2E pangkat T dikali 2E pangkat T dikali turunan pertama. Bentuk ini dapat disederhanakan menjadi 2E pangkat T dikali fungsi pembangkit momen Y dikali 1 tambah 2E pangkat T. Kemudian kita substitusi T sama dengan 0. Hasil perhitungannya adalah 2 dikali 1 dikali 1 ditambah 1 tambah 2 sehingga diperoleh 6. Variansi dari Y adalah 6 dikurangi 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4 sehingga hasil akhirnya adalah 2. Labana al